Kepala sipir melemparkan batu ke dinding, dia merobek kertas itu dan menemukan terowongan tanpa dasar. Seseorang telah melarikan diri dari penjara. Sipir penjara mengerahkan polisi. Mereka ditemukan di pipa drainase di luar penjara. Ada satu set pakaian penjara dan sepotong sabun. Yang paling penting adalah alat pelarian. Palu yang tidak dapat digunakan lagi. Ini adalah kasus pelarian penjara Shawshank yang mengerikan. Cerita dari seorang pria aneh. Andy masuk penjara mengenakan jas. Namun tubuhnya yang sakit ditertawakan oleh narapidana lainnya. Ini adalah ritual untuk menyambut orang baru. Kapten Ellis sering bertaruh dengan narapidana. Lihat pendatang baru mana yang kalah lebih dulu. Berdasarkan pengalaman, ia menduga Andy mampu menahan sekitar 10 batang dupa. Kepala penjara keluar dan memperkenalkan dirinya. Beberapa narapidana sangat khawatir hingga mereka buang air besar. Petugas Harry memarahinya karena tidak tahu malu diikuti dengan pukulan. Saya percaya pada dua senjata ajaib ini. Itu adalah disiplin dan kitab suci. Akan membawa keyakinan Anda kepada Tuhan. Tubuh semua orang adalah milik kita. Selamat datang di Shawshank. Malam pertama setiap orang menakutkan. Inilah kebahagiaan para sesepuh. Mereka bertaruh berdasarkan itu. Lihat mangsa mana yang akan menderita terlebih dahulu. Mereka berteriak untuk menggoda orang baru. Belakangan, seorang pria gemuk tidak tahan. Berteriak keras agar ibuku menyelamatkanku, melepaskanku. Suara itu membawa sipir Harry mendekat. Dia dengan marah menariknya keluar. Ikuti dengan penyiksaan listrik. Kocok selama 10 menit penuh. Pria gendut itu tidak bisa tidur nyenyak. Dipukuli sampai mati. Ellis benar-benar tidak menduganya. Andy tidak terlalu lemah. Tapi yang mengejutkannya, 1 bulan kemudian Andy menemukannya. Katanya dia ingin palu untuk memahat batu untuk mengisi waktu. Jadilah orang yang berpengetahuan. Ellis memperingatkan Andy untuk tidak melakukan hal bodoh. Karena dia melihat Andy diperhatikan oleh kakak-kakaknya. Andy tidak akan main-main. Duanya menyelesaikan transaksi. Membuat Ellis mengubah pandangan dengan sangat cepat. Ellis mengeluarkan palu kecil. Tampaknya kekhawatiran itu tidak ada gunanya. Menggunakan palu kecil untuk menggali terowongan membutuhkan waktu 600 tahun. Namun dalam 2 tahun ke depan, Andy melewati masa sulit. Beberapa hari kemudian, saya disiksa lagi. Padahal Andy tidak pernah mengatakan siapa pelakunya. Tapi Ellis tahu itu karena sister grupnya. Semakin Andy menolak, mereka semakin marah. Kemudian atap terowongan mobil sedang diperbaiki. Kepala sipir sedang mencari orang untuk bekerja di luar selama seminggu. Ellis menyuap polisi, untuk mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Dan mengubah hidup Andy di penjara. Ternyata sipir Harry mengkhawatirkan pekerjaan. Andy adalah anak seorang bankir setelah mengetahuinya. Tidak peduli tentang bahaya yang menimpa Harry. Dia bilang dia bisa membantu. Harry tidak mendengarkan dan mendorongnya ke pagar. Andy buru-buru menjelaskan. Bilang aku bisa membantumu mendapatkan pembebasan pajak. Aku bisa membantumu mengatasinya. Mungkin kamu akan menghemat uang. Anda hanya perlu mencari daftar harganya. Serahkan sisanya padaku. Tidak perlu membayar tambahan apapun. Yang kuinginkan adalah teman satu selku. Hanya 3 botol bir per orang. Semua orang terkejut Andy diberi imbalan. Pada hari kerja selesai, semua orang minum bir dingin. Tentu saja penghargaan ini menjadi milik Andy. Di sudut yang gelap, menghabiskan waktunya. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Ini pertama kalinya saya mendapatkan kembali kebebasan untuk semua orang. Ellis melihat keberanian dan kecerdasan. Tidak lama kemudian Andy menemukan Ellis. Bilang dia membutuhkan majalah film Rita Hayworth. Ellis langsung setuju dengannya. Namun geng itu menjadi lebih bersemangat. Lihat itu Andy tidak yakin. Sekelompok saudara perempuan itu mulai menggerakkan tangan dan kaki mereka. Kali ini Andy harus sembuh selama 30 hari. Tapi bos geng itu tidak tahu. Andy berbeda sekarang. Petugas Harry secara pribadi datang untuk mendidiknya. Sang tiran badai mengubahnya menjadi sayuran. Terakhir, biarkan dia duduk di kursi roda dan bawa dia pergi. Ketika Andy pulih, dia menemukan bahwa Ellis telah memberinya koran dan tersenyum jahat. Beberapa waktu kemudian, kepala sipir datang ke kamar Andy. Mereka menggeledah ruangan dan memeriksanya dengan cermat. Tak lama kemudian, Andy dipanggil oleh kepala sipir. Dia mengubah pekerjaan untuk membuatnya lebih mudah. Ini adalah pembersih dan asisten manajer perpustakaan. Lingkungannya tidak bagus. Andy memutuskan untuk meminta dana kepada sipir penjara. Namun kepala sipir tidak setuju. Andy mulai menulis surat meminta uang. Meski surat itu tidak ada jejaknya, dia tetap bertahan. Andy tahu betul kalau Kapolri berganti pekerjaan. Bukan hak Anda untuk mengelola perpustakaan. Tak lama kemudian, polisi mencari Andy. Meminta Andy membantunya mengatasi masalah pajaknya. Andy menjadi penasihat keuangan penjara. Polisi datang untuk menanyakannya lebih dan lebih lagi. Akhirnya, setiap tahun penjara membutuhkan tambahan 30 hari. Biarkan Andy menyelesaikan masalah keuangannya. Beberapa tahun berlalu dan manajer lama dibebaskan. 50 tahun menjauhkannya dari dunia.
Perkembangan eksternal membuatnya takut. Dia tidak bisa mengikuti laju kehidupan ini. Sekalipun Anda bekerja keras, Anda tetap akan dimarahi. Hidup membuatnya sengsara. Dikurung selama 50 tahun membuatnya insomnia. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi sehingga dia bunuh diri. Alice dan Andy patah hati dan menyesal. Alice patah hati karena temannya memberitahunya. Tembok tinggi ini sangat aneh. Awalnya mereka menyukainya, kemudian lama-kelamaan menjadi terbiasa. Lalu setelah beberapa saat, aku tidak tega meninggalkannya. Ini seperti dilembagakan. Andy masih menulis surat setiap minggu. Hingga 6 tahun kemudian ketekunannya membuahkan hasil. Kota ini mengirimkan lusinan set buku tua. Tapi juga termasuk anggaran sebesar $200. Kerja bagus, Andy. Oh, hanya butuh 6 tahun. Mulai sekarang, saya akan menulis 2 surat setiap minggu. Balikan setiap disk. Andy sepertinya telah menemukan harta karun. Dia memilih disk musik dan menyalakannya. Suara bagus terdengar. Andy tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengunci pintu kantor dan menyalakan stop kontak. Hubungkan speaker ke setiap ruangan dan nyalakan musik. Semua tahanan mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara yang bagus membuat orang berdoa. Musik tidak hanya melewati telinga mereka, tapi juga menembus dinding tebal. Ibarat seekor burung yang membawa harapan semua orang menjauh dari tembok. Semua orang lupa bahwa mereka diikat dengan rantai. Mereka merasa bebas untuk pertama kalinya. Andy kembali memberikan rasa kebebasan kepada para narapidana. Kepala penjara mengancam Andy untuk segera mematikannya. Baru saja melihat Andy menekan tombol. Kemudian dengan sengaja menyalakan musik untuk mengganggu kepala sipir. Mereka mendobrak pintu dan bergegas masuk.